Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 12 ingin menjelaskan tentang analisis data. Saya sendiri Lailatul Fitri dan teman saya Detvi Lutfiati. Riset pemasaran atau pemasaran adalah bentuk kegiatan berupa perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang disusun secara sistematis sebagai patokan dalam menentukan strategi pemasaran produk. Analisis data adalah proses dalam suatu penelitian yang dilakukan setelah pengumpulan data dengan cara menganalisis, mengelola, mengorganisasi, dan menyusunnya. Kemudian diambil kesimpulan dari hasil keseluruhan penelitian tersebut. Teknik analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi. Saat melakukan suatu penelitian, kita perlu menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. Analisis data juga diperlukan agar kita mendapatkan solusi atas permasalahan penelitian yang tengah dikerjakan. Teknik-teknik yang digunakan pada proses analisis data penelitian disebut dengan teknik analisis data. 1 Komari, 2 Steinbeck, 3 Spreede, 4 Begdan. Kemudian ada konsep atau langkah dasar dan alur riset pemasaran. Di sini ada 6 poin. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Ini dilakukan untuk agar kita mengerti betul dengan tujuan yang akan dicapai setelah riset selesai. Misalnya permasalahan kita adalah ingin menentukan besarnya biaya iklan. Perumusan masalah ini adalah bagaimana cara mengetahui besarnya biaya yang akan dibutuhkan nantinya. Sedangkan kesimpulan yang akan didapat ini adalah dalam bentuk kisaran nilai dari biaya promosi yang paling ideal. Di poin kedua ada menentukan desain riset. Ini dibutuhkan untuk menentukan prosedur secara rinci mengenai cara pengumpulan data, cara pengujian hipotesis, dan kemungkinan melakukan kuesioner dengan berbagai model yang ditentukan. Kemudian yang ketiga ada merancang metode pengumpulan data. Di sini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer ini biasanya dilakukan pengambilan data di lapangan langsung, sedangkan data sekunder ini biasanya berupa data yang diambil dari buku, blog, atau website, dan pustaka lainnya. Yang keempat ada mengambil sampel dan mengumpulkan data. Ini biasanya bisa melakukan pengambilan sampel didasarkan pada metode sampling yang digunakan, baik itu probability atau non-probability sampling. Yang kelima ada melakukan analisis dan interpretasi data. Yang di sini adalah datanya tidak akan pernah bisa menjadi sebuah kesimpulan jika tidak dilakukan analisis dan interpretasi data. Jadi kita bisa memulai dari editing, coding, tabulasi, analisa statistik, dan interpretasi data. Data yang diolah inilah yang akan memberikan petunjuk pada kesimpulan yang akan diambil. Kemudian di poin 6 ada menyusun laporan riset. Ini biasanya juga disebut dengan riset pasar, yang biasanya berupa laporan hasil, kesimpulan, dan juga rekomendasi penelitian yang diberikan kepada pihak manajemen. Kemudian pihak manajemen ini akan mengambil keputusan berdasarkan hasil dari interpretasi data yang sebelumnya. Di slide selanjutnya ada teknik statistika sebagai alat analisis dalam penelitian pemasaran, yaitu di mana teknik statistika ini adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan, penyajian, pengolahan, dan analisis data serta macam teknik analisis data. Kemudian di sini statistika ini digunakan sebagai cara ilmiah untuk mengumpulkan, menyusun, meringkas, dan menyajikan data penelitian. Lebih lanjutnya, statistika ini merupakan cara untuk mengolah data dan menarik kesimpulan yang diteliti dan keputusan yang logik dari pengelolaan data tersebut. Sedangkan analisis data ini bisa disebut sebagai sebuah proses pemeriksaan, pembersihan, transformasi, dan permodelan data dengan tujuan menentukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan, dan menunggu pengambilan keputusan. Kemudian di sini ada 2 poin, yaitu proses analisis data. Jadi analisis ini merupakan tindakan mengolah data sehingga menjadi informasi yang bermanfaat untuk menjawab masalah riset. Pada tahap ini, periset akan mengolah data yang sudah diinput pada tahap yang sebelumnya menjadi hasil keluaran atau output. Untuk melakukan analisis ini, periset ini tidak perlu lagi melakukan perhitungan secara manual dengan rumus yang rumit seperti yang dilakukan di masa-masa lalu. Jadi, perkembangan teknologi komputer ini telah memungkinkan semua tugas perhitungan diambil alih oleh komputer.
Kemudian penentuan alat atau metode analisis yang akan digunakan sudah ditetapkan dalam perencanaan desain riset, sehingga preset ini tidak lagi bingung di tengah proses analisis. Jadi kemudian untuk menganalisis data ini, salah satu software komputer yang populer digunakan saat ini adalah program SPSS. Di poin kedua ada penginterpretasikan hasil analisis. Hasil keluaran atau printout analisis ini umumnya memuat banyak istilah teknis yang tidak dipahami oleh orang awam, termasuk manajer yang mungkin sekali tidak memiliki latar belakang ilmu riset. Dalam hal ini, tugas periset adalah menerjemahkan atau mengartikan istilah-istilah teknis menjadi ungkapan yang mudah dipahami oleh pengguna, yang dalam hal ini adalah manajer. Oleh karena itu, penggunaan istilah teknis sebisa mungkin diminimalkan, karena yang terpenting bagi pengguna atau manajer adalah informasi yang bermakna. Di sini ada contoh teknik statistika dalam penelitian pemasaran. Contoh yang diambil ini adalah produk cat sintetik baru yang akan diluncurkan sebuah perusahaan. Pasar cat sintetik ini merupakan pasar yang sangat besar. Banyak merek pasar cat yang sudah beredar yang menyebabkan persaingan semakin ketat. Sedangkan merek yang sudah memiliki nama di pasar ini harus mati-matian pula untuk meningkatkan pangsa pasarnya, atau hanya sekedar mempertahankan pangsa pasar yang sudah dimilikinya. Agar produk cat sintetik baru yang akan diluncurkan berhasil dipasarkan, maka diperlukan strategi pemasaran yang sangat tepat. Sedangkan permasalahan yang akan dikaji atau dicari solusinya terlebih dahulu dalam penelitian ini menggunakan metode statistika ini adalah, maka diperlukan strategi pemasaran yang sangat tepat. Sedangkan permasalahan yang akan dikaji atau dicari solusinya terlebih dahulu dalam penelitian ini menggunakan metode statistika ini adalah ada 4. Yang pertama, atribut produk apa saja yang menjadi preferensi konsumen dalam memilih produk cat sintetik. Yang kedua, ada bagaimana mengabarkan segmentasi konsumen cat sintetik di pasar berdasarkan preferensi konsumen. Yang ketiga, bagaimana menentukan target pasar cat sintetik yang akan segera launching. Kemudian yang keempat, bagaimana mengetahui keunggulan dan kelemahan atribut yang dimiliki produk kompetitor utama yang ada di pasar. Konsumen yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah konsumen yang berada di pasar wilayah Pasuruan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner pada 100 konsumen toko di wilayah Pasuruan. Setelah melewati beberapa uji statistika, maka akan keluar hasil dan kesimpulan yang ada 3, yaitu 3 atribut tertinggi yang menjadi preferensi konsumen dibagi menjadi 3 segmen dengan berbagai ukuran yang berbeda. Kemudian yang kedua, ada keunggulan yang dimiliki oleh pesaing utama adalah atribut dan kekentalan, tingkat kilap dan desain kemasan. Dan yang terakhir, ada kelemahan yang dimiliki oleh pesaing utama adalah atribut kecepatan, kering, daya tutup, dan harga.